wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Mada darsunal ana? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fi hadha sobah al-bakir. Pada pagi hari ini qadarna 'alal liqa, kita bisa bertemu kembali ya, fi darsi al-lughah al-arabiyah, pada pelajaran bahasa Arab. Hari ini kita akan membahas tentang ad-darsu as-sani, atau pelajaran yang kedua. Ad-darsu as-sani ma yata'allaku bil marafiq al-madrasiyah. Maudhu'una, judul kita itu yang berhubungan dengan al-marafiq al-madrasiyah. Apa itu al-marafiq? Al-marafiq disebut dengan perlengkapan sekolah, alat-alat yang ada di sekolah. Nah, langsung saja kita masuk kepada beberapa kosakata. Kemarin sudah Bapak suruh menulisnya. Ya. Jadi ini kita lewati saja. Bapak hanya mengharap kalian semua nanti menghafalnya. Ya, yang pasti kalau yang namanya marofik al-madrasiyah, perlengkapan atau peralatan yang ada di sekolah, kita akan selalu berawal dari yang paling inti dari bagian sekolah itu apa? Ya, pertama pasti ada kelas. Ya, lalu ada lantai. Di dalam kelas tersebut ada lantai, ada papan tulis, ada meja, ada kursi. Ya. Berikutnya nanti ada beberapa perlengkapan lain yang mungkin bisa kita temui di dalam sekolah. Kemarin sudah kita tulis dan banyak sekali, dan mungkin ada beberapa bahkan yang belum tertulis. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ya, di dalam perlengkapan sekolah tersebut biasanya kalau membuat kalimat yang sempurna, al-jumlah atau kalimat sempurna, al-jumlah al-kamilah, al-jumlah, ya, maka kita akan menggabungkan dengan kata yang lain. Dari satu kata digabung dengan kata yang lain yang mempunyai arti, itu disebut dengan jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu kalimat sempurna, kalimat atau kumpulan dua kata atau lebih. Jadi apa itu kalimat? Atau maaf, saya jelaskan sekali lagi. Kalimatun itu bahasa Arab. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan artinya kata. Jumlatun itu bahasa Arab. Tapi kalau di Indonesia kan adalah kalimat. Nah, jadi jangan bingung. Kalimat itu kalau menyebutnya dalam bahasa Indonesia berarti lebih dari satu kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu berarti kata. Nah, jadi apa itu jumlah mufidah? Saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Apa itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan dua kata atau lebih yang bisa masuk akal. Maksudnya apa? Yang bisa dipahami. Contoh, Bapak akan bilang masjid, musola. Bapak menyebutkan dua kata, masjid, musola. Ini bukan kalimat. Kenapa? Karena tidak bisa dipahami, tidak ada maksud dan tujuannya. Ya. Tapi kalau Bapak bilang masjid besar, ini adalah kalimat. Kenapa? Karena bisa dipahami atau punya tujuan mengungkapkannya. Berikutnya, ya, biasanya yang kita pakai itu adalah kata sifat atau keadaannya. Contoh sohirun, koribun, qasirun, qalilun, dan seterusnya itu. Maka ketika kita akan bilang al masjidu shaghirun, masjidnya kecil. Al masjidu kabirun, masjidnya besar. Nah, ini. Lalu berikutnya, inti dari di sini ya, apa? Ketika kita menggunakan kata yang pertama mudzakkar, maka kata sifatnya juga harus mudzakkar. Apa yang mudzakkar? Contoh di sini ada masjidun. Ya, di sini ada masjidun. Nah, ini masjidun. Ya, dia mudzakkar. Ya, maka kita harus mencari kata sifat yang mudzakkar. Nah, itu ada anak saya kelihatan di situ ya. Nah, itu anak saya. Ya, maaf ya, nggak apa-apa.
namanya juga pembelajaran online. Ya, masjidun mudzakkar. Tapi kalau sahatun muannas, bedanya apa? Ada tak marbutohnya. Kalau kita menggunakan masjidun, maka kita akan menggunakan kabirun. Tapi ketika kita menggunakan sahatun, maka kita akan menggunakan kabirotun. Nah, kita buat contoh saja ya di sini. Nah, di sini kita tulis masjidun. Masjidun. Dan sahatun. Sahatun. Pembedanya di mana? Di sini. Ya, masjidun dan sahatun. Kita ambil satu kata yang sama, ya, kabirun. Kabirun. Nah, kalau kabirun berarti kita digabungkan dengan yang tidak ada takmar butoh. Tapi ketika kita pakai sahatun, maka kita akan menambahkan kabirotun di belakangnya. Nah, ini paham ya? Alhamdulillah. Jadi ketika nanti itu kita pahamkan lagi, kita pelajari lagi, yang penting apa? Kata pertama yang akan disifati atau dijelaskan sebisa mungkin itu pasti menggunakan alif lam selain nama orang atau nama tempat. Contoh Makkatun, nggak boleh al-Makkatu. Muhammadun nggak boleh pakai al-Muhammadun nggak. Tapi kalau kata benda dan letaknya di paling depan, maka harus menggunakan alif lam. Al-masjidu, al-musalla, al-maidanu, as-sahatu. Nah, sedangkan sifatnya tidak boleh menggunakan alif lam. Maka as-sahatu kabirotun. As-sahatu disebut awalan atau mubtada dalam bahasa Arabnya. Kabirotun disebut khobar atau keterangan. Jadi dia menerangkan tentang halaman. Nah, itulah anak-anakku ya tentang kata sifat dan kata benda, khususnya yang ada di sekolahan. Berikutnya kita akan belajar tentang adawatul jar. Terus buat apa adawatul jar? Adawatul jar itu biasanya lebih menjelaskan kepada waktu dan tempat. Lebih menjelaskan kepada waktu dan tempat. Contoh tadi saya mengatakan as-sahatu, halaman. Bisa saja kita bilang kabirotun, besar. Tapi orang akan bertanya, ketika orang bertanya di manakah halamannya? Aina sahatu, di mana halaman? Maka kita akan menunjukkan tempatnya. As-sahatu waro al masjidi. Halamannya di belakang masjid. As-sahatu waro amamal masjidi. Halamannya di depan masjid. Nah, tuh. Sekarang kita lihat yang ada di buku dulu. Nah, di sini min dari, ila ke, an dari atau tentang, ala di atas tapi menempel. Ingat, ala itu di atas tapi menempel. Maksudnya apa? Antara benda yang satu dengan benda yang lain menempel. Kenapa kok ada kata menempel? Karena nanti ada di atas tapi gantung. Contoh apa? Lampu. Ya. Lampu posisinya di mana? Di atas meja. Ketika lampu di atas meja berarti dia fauko, jadi di atas tapi tidak nempel. Nah, ini contohnya. Ana minal madrasah al-ibtidaiyah. Ana minal madrasah al-ibtidaiyah. Kata al-madrasah, lihat harokat akhirnya. Kata al-madrasah nih di sini ya. Saya zoom dulu saja, saya ulangi. Ya, di sini. Ana minal madrasah. Perhatikan kata madrasah. Nah, di sini ada ti. Ya.
Semua bahasa Arab itu tidak ada yang berharokat ti akhirannya, atau ta, atau bahkan sukun. Ya. Karena harokat asli dari bahasa itu, kata itu adalah u, berbunyi u marfu, baik tun maupun tu. Nah, terus kenapa dia menjadi ti? Dia menjadi ti karena keberadaan min. Apa itu min? Huruf jar. Jadi kesimpulannya apa? Semua kata yang didahului huruf jar, bukan hanya min saja ya. Semua kata yang didahului oleh huruf jar, maka dia akan berharokat kasroh. Ya. Jadi dari domah menjadi kasroh. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar. Nah, paham ya? Nah, untuk sementara ini dahulu dan tidak ada tugas, dipelajari saja. Jadi Bapak belum ngasih tugas, tapi cukup kalian belajar baik-baik dari keterangan Bapak dipahami. Nah, sekian, terima kasih. Semoga anak-anak MTS 8 Ngawi selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.